kita bahas anime berdepan. Dulu ya. Yeay. Sebelum kita sampahnya, maaf ya. Belakang ada tisu, ada permen. Ada lagi. Oh iya. Talk show. Ya ada cocok nih buat podcast ya. Ada pensil tuh di bawah, diamankan dulu. Takutnya nanti dicari. Hari ini tanggal 12 ya. 12/9/24 ini. Agendanya di mana ya? Oke. Ada yang tidak masuk? 3 orang. Wow. Satunya sakit, 2-nya magang. Oh, dia udah magang. Kamis. Yang sakit Akila Radwa. Yang kemarin ini siapa? Bukan, yang operasi siapa? Oh, Topa. Oh iya, alhamdulillah sudah sembuh ya. Sudah pemulihan. Semoga terus disehatkan ya. Akila Radwa. Tafadholi. Sakit. Gak mau ya. Terus yang magang siapa? Hafiza sama Anissa Bilkis. Oke. Oke, Ibu bagikan dulu soalnya. Bagus-bagus kok nilainya. Oke, hari ini kita akan lanjut setelah sebelumnya membahas tentang VOC. Sekarang kita akan masuk ke penjajahan masa Hindia Belanda. Seru. Oke, apa bedanya Belanda dengan VOC? Minta bantuan proyektornya ya. Dalam sektor perdagangan. Sektor perdagangan kalau Belanda keseluruhan. Oke, ada lagi? Ada lagi perbedaannya? Sudah baca belum? Belum. Judulnya udah dilihat belum? Belum. Bukunya udah dilihat belum? Baru dipegang, alhamdulillah. Dipegangnya di sini lagi ya? Ya, selama sempat dipegang? Sempat. Pas dikeluarin dari tas, masukin ke rak buku ya? Ini ada di halaman 18. Kayak bayi.
Oh, oke. Lihat buku langsung mual. Ini Bu, fotonya. Jelek banget kayak nenek-nenek. Jelek banget. Ya. Kenapa? Oke. Sudah dibuka halaman 18. Di situ judulnya apa? Hindia Belanda. Hindia Belanda. Ada foto siapa di situ? Louis Bonaparte. Oke, ada yang sudah kenal dengan nama itu? Udah follow-followan di IG. Duh, loading nih. Tapi nggak di fallback. Nggak di fallback. Wifi-nya tidak stabil. Oke. Apa yang kalian ingat dari penjajahan Belanda? Jahat. Terus penindasan di mana-mana. Terus tanam paksa, betul. Terus kejam, monopoli. Wah, banyak sekali ya. Tapi ada nggak sih yang dirasa manfaatnya? Ada. Apa? Pemindahan ibu kota ke Oke, yang kemarin pemindahan ibu kota ke Jakarta, pusat pemerintahannya jadi di Jakarta hingga saat ini. Terus ada lagi? Serapan bahasa. Serapan bahasa. Iya, ada bahasa-bahasa Belanda yang digunakan. Ada lagi manfaat yang dirasakan, pendidikan, bangunan. Ya, ada yang terbaru yang ramai karena sekarang kita sedang prestasi timnasnya sedang bagus ya. Jadi beberapa pemain naturalisasi itu adalah orang-orang yang berdarah Belanda Indonesia. Oh, benar. Iya. Jadi katanya itu ternyata penjajahan itu baru kerasa nih sekarang ada manfaatnya. Jadi kita punya prestasi di timnas gitu. berat tuh bertahun-tahun. Iya, itu candaan ya sebetulnya. Oke. Oke. Nggak kelihatan ya. Ada yang kalian tahu tentang Jalan Raya Pos ini? Ada penelukan. Iya, pasti sering dengar di SMP ya? Ya, betul. Apa yang kalian dengar tentang ini? Kerja Rodi. Kerja Rodi, betul. Terus? Paksa. Iya, tahu nggak ini nih yang ditandai apa ini? Merah apa orange nih? Ini itu apa? Jalan. Jalur, jalan. Ini buat jalan. Iya. Ya, apalagi yang kalian tahu tentang Anyer Panarukan? Tahu nggak ini dibangunnya pada masa siapa? Daendels, betul. Pada masa William Daendels. Coba kelihatan nggak itu pembangunannya dari daerah mana? Anyer sampai Panarukan. Iya. Ini berapa kilometer pembangunannya? 1000-an. Betul, 1000 kilometer. Kebayang nggak kalau kita kerja bikin jalan harus buat sepanjang 1000 kilometer? Kebayang. Kebayang ya bagaimana tersiksanya masyarakat kita harus membangun jalan sepanjang ini, sepanjang Pulau Jawa gitu. Tapi kerasa tidak manfaatnya sama kita sekarang? Iya ya. Ternyata darah yang dikorbankan oleh masyarakat kita dulu itu bisa menjadi senyuman untuk kita saat ini. Iya, ya betul, kita jadi diberikan kemudahan dalam transportasi gitu kan. Diberikan jalan yang bagus gitu. Jalan yang dulu kita masih menggunakan tanah kerikil-kerikil gitu. Ternyata dengan adanya pembangunan ini kita memiliki kemudahan dalam transportasi. Makanya harus bersyukur dan menghargai para pejuang di zaman dahulu gitu. Oke. Nah, berbicara dengan jalan ini, Daendels ini adalah gubernur keberapa? Kedua, ke-1. Gubernur pertama setelah VOC runtuh. Nah, ini.
Ya, muka-mukanya muka-muka Eropa ya. Jadi teman-teman, ada fakta unik dari dari perjalanan Daendels ini. Jadi, sebelum Daendels ini datang ke Indonesia, ternyata sebelumnya itu invasi ke Mesir. Ada yang tahu nggak? Enggak. Ini ada hubungannya mungkin dengan sejarah Islam kali ya, dengan sirah, tapi Ibu hanya membaca sekilas. Jadi ternyata Daendels ini invasi ke Mesir untuk menahan penjajahan Inggris di Hindia Belanda yang pada saat itu sudah mulai masuk ke Hindia Timur atau kita sebut India sekarang. Nah, ketika ke Mesir, Daendels ini menemukan sistem politik yang menginspirasi, di mana sistem politik ini pada saat itu dicetuskan oleh salah satu sahabat Nabi. Sahabat keberapa ya? Oleh Umar bin Khattab. Sahabat keberapa nih? Ketiga ya? Ya, khalifah. Khalifah sahabat Nabi kan? Ya, khalifah keempat. Ketiga. Nah, kedua. Abu Bakar, Umar, Utsman ketiga ya. Kedua. Oke. Jadi ternyata Umar bin Khattab ini di Mesir pada saat itu menerapkan kekuatan dari petani untuk melawan penjajahan dari Romawi. Nah, dari sana Daendels ternyata terinspirasi ini. Oh, ternyata sistem politiknya Islam ini bagus ya, bisa dipakai nih. Nah, dipakailah di Perancis untuk melakukan revolusi Perancis supaya bisa terlepas dari Inggris. Nah, selain itu, Umar bin Khattab juga di Mesir ini menemukan sistem ukuran timbangan yang 1000 kilogram jadi yang hitungan kilo, 1 kilo, 100 kilogram itu 1 ons ya. 10 ons ya. Ibu yang bingung ya. Yang sistem timbangan yang ons, kilogram, kuintal. Nah, itu ternyata Daendels temukan dari Mesir yang sudah digunakan oleh Umar bin Khattab. Dan ketika datang ke Indonesia, sistem ini digunakan di Indonesia. Makanya kita mengenal sistem ukuran itu. Nanti kan akan ada pembayaran hasil panen. Nah, kan diukur tuh. Nah, ukuran itu Daendels gunakan karena terinspirasi dari sistemnya Umar bin Khattab yang diterapkan di Mesir. Masya Allah ternyata ya, Eropa aja belajar dari Islam. Masa kita tidak mau belajar dari agama kita sendiri gitu kan? Kalau kita gali lebih dalam, ilmu-ilmu yang digunakan Barat itu semuanya berpijak dari ilmu-ilmu Islam. Masya Allah. Nah, jadi tujuan utama Daendels ini sebagai perpanjangan pemerintahan Belanda, ada di buku. Jadi untuk melindungi Jawa dari jajahan Inggris. Siapa yang memerintahkannya? Itu ada Louis Bonaparte. Lihat gambarnya di halaman 18. Jadi apa hubungannya Louis Bonaparte dengan penjajahan Belanda? Kalau namanya Bonaparte biasanya orang mana nih? Orang Prancis, Louis. Jadi pada saat itu Belanda sedang dijajah oleh Prancis. Nah, otomatis daerah jajahan Belanda menjadi jajahan Prancis. Nah, Louis Bonaparte mengutus Daendels untuk mengatasi Indonesia yang bangkrut karena VOC. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah bisa. Oke, ada beberapa kebijakan yang digunakan oleh Daendels ini. Nah, kita akan bagi kelompok supaya kita tahu kebijakannya apa aja, dampaknya apa aja. Kita kelompoknya jadi 4 bisa nggak ya? 1, 2, apa cuma bisa jadi 3? 4, 2-nya 3, 2-nya 4.
Sesuai tempat duduk mungkin nggak? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa deh. Kelompoknya Latifah sampai ini 4 berarti kan? Siapa Afwan namanya? Oke, ini sekelompok supaya tidak mengubah tempat duduk. Naira sampai Widad. Ya 4 kan? Berarti ini yang 3 dibagi 2. Duduk depan satu kelompok, belakang satu kelompok. Gimana? Boleh seperti ini? Boleh. Oke. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan Ibu akan menentukan 4 tema. Silakan berdiskusi, kalian cari tahu setelah dibaca hanya tentang Daedalus saja ya, sampai halaman 20 sampai halaman 22. Siapa yang mau membahas tentang kebijakan infrastrukturnya? Angkat tangan. Ada yang mau baca tentang kebijakan infrastruktur? Ibu tentukan yang sana 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya. Kelompok 4 berarti kebijakan infrastruktur. Ada yang mau kebijakan ekonomi? Oke, kelompok 2 ya. Baca tentang kebijakan ekonomi. Terus tentang kebijakan militer. Kebijakan militer siapa? Kayak kelompok 1. Berarti terakhir kelompok 3 ini dampak ya. Dampak yang dirasakan baik oleh Belanda ataupun Indonesia pada masa kepemimpinan Daedalus ya. Oke. Silahkan berembuk membaca. Setelah itu jika sudah selesai, setiap kelompok menuliskan. Nanti di Padlet yang sudah Ibu sediakan, menuliskannya boleh di laptop Ibu, bisa di HP Ibu juga. Jadi kalau yang sudah selesai berdiskusi, silahkan bisa pakai laptop atau HP Ibu ya. Yang mana Bu halamannya? Halaman 20 sampai 22. Ya. Boleh. Berarti ya. Kenapa? Iya, dampak. Iya, Herman. Kalau misalnya Ibu, kalau misalnya dari proyek besar itu kan maksudnya ekonomi kan ya? Iya, proyek besar itu yang Jalan Anyar Panarukan. Dampaknya ini satu kota apa? Dipersingkat aja. Dipersingkat dampak. Mana Yuda? Dibikin beberapa komen juga boleh. Kalau penjelasannya terlalu panjang, nggak perlu satu komen. Ibu kalau misalnya kan belum ada Inggris menyebabkan hilangnya pemasukan dari sektor perdagangan. Boleh. Ditulis aja nih. Yang sudah boleh diketik. Ya. Bisa balik lagi nggak? Bisa lah. Pelabuhan militer, benteng, Kondes Jatinegara, proyek. Boleh. Meskipun ini sebetulnya nanti singgung. Ada lagi? Sebetulnya kalian tinggal poinnya aja, dampaknya udah Ibu tulis di situ. Tinggal poinnya aja apa dampaknya. Sebagai pengganti mata uang tembaga yang bahannya hasil impor. Itu diasingkan dalam kurung mata uang sebagai pengganti mata uang tembaga yang bahannya hasil. Iya, di sebenarnya nggak bisa diganti-ganti ya, Bu?
Soalnya email ibu itu loginnya. Kalau kalian pakai email sendiri. Udah? Kelompok 4. Kasih ke kelompok 4. Kelompok 4 ini HP-nya. Yeay. Habis. Kenapa? Yang belakang kebaca nggak? Widad kebaca nggak? Burung. Komenannya enggak ya? Habis. Dendels. Kita belum perang salib. Belum perang salib, mau perang salib. Enggak mau. Udah. Nggak ada pembahasan khusus tentang perang salib. Cuma tersirat doang. Ya. Pengen tahu, Bu. Itu kayak di podcast. Iya. Oh, di podcast talk show. Di ini juga yang di outfit paling jamet. Iya. Ini udah belum? Yang divisi termasuk nggak? Divisi mana? Ini kan membentuk 20.000 orang pasukan. Berarti termasuk juga. Iya, ini militer kebijakan. Oh, iya. Ini apa? Coba. Widad kelompok mana? Oh, udah. Terpisah ya. Ayo, ini kelompok 3 masih belum? Kayak sambil yang lain ini kita lihat ya, yang kece abis. Oh, itu kan bisa ganti tuh. Gak tahu bus daerah tuh ganti. Karena kan ini, ibu kan di sini kayak di HP ibu kayaknya bukan pakai Email ya? email yang kayak ini, kayak email baru gitu. Jadi dia harus ada kayak virtual call Iya, berarti bisa ya. Udah. Silakan kelompok. Iya. Udah belum? Ya nanti mereka pasnya Ya. infrastruktur juga ada kece abis. Di sini dampaknya sudah ada 4. Silahkan maju ke sini. Ini yang warnanya orange apa coklat ya itu. Bu, kalau warna-warna gitu nggak bisa kita ubah ya? Bisa. Ini kan diubah. Kalian hijau. Kita hitam. Scroll ke bawah. Nggak apa-apa sambil dinyalain. Nada agak geser dah. Iya. Kalian. Oh, ibu namanya Nada. Namanya Nada. Oh iya. Ibu tadi lihat tempat pensil ibu ada tulisannya. Iya. Itu ibu. Memanfaatkan sisa souvenir nikah. Ibu nikahnya pas Natalan. Iya. Oh iya. Apa mau biar mengalihkan orang-orang yang akan berubah ke pengantenan. Kan tanggal merah, nyari tanggal merah susah. Tahun berapa ibu? 2019. 2014 ibu masih kuliah. Sambil ini diisi, coba setelah kalian membaca menemukan hal-hal baru nggak? Atau memang sesuatu yang sudah kalian ketahui sebelumnya? Belum. Apa hal baru yang kalian temukan? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Korupsi. Ya, terus dia dipanggil Masrozi. Kenapa? Nashwa kenapa? Naura dipanggil Guntur. Iya, Guntur Mas Galak, emang dia beneran dipanggil Mas ya, Bu? Mas. Itu kan julukan orang Indonesia ya, Mas Guntur, Mas Jadi dia Galak. ada mas-masan gitu ya, Bu? Iya, Mas ini Mas perhiasan ada, Mas yang itu juga Iya, ada. Mas, Iya. panggilan Mas. Iya. Mas kan memang asli panggilan Jawa kan? Orang Jawa ya? Oke. Kenapa namanya Mas Guntur, Mas Galak? Karena dia kalau barista orang galak suka membentak terus suaranya menggelegar. Suaranya menggelegar.
Nah, makanya kenapa Daendels dipilih oleh Louis untuk menjadi perwakilan Belanda yang datang ke Indonesia. Karena pada saat itu memang keuangan Belanda itu merugi gara-gara VOC. Udah semua ya? Indonesia. Indonesia. Terus apa lagi selain Mas Guntur, Mas Galak yang ditemukan? Daendels korupsi ternyata katanya. Terus ada lagi? Dia menggelapkan sejumlah uang untuk istri. Iya. Iya, ternyata harta, tahta, dan wanita itu betul ya. Ternyata di balik ketegasannya Daendels menghakimi bahkan menghukum mati koruptor Belanda yang pada saat itu berada di Indonesia, tapi ternyata Daendels juga bisa melakukan kesalahan gitu ya karena rasa cinta terhadap istri. Padahal kan pegawai-pegawai Belanda yang korupsi hampir dihukum mati kan. Tapi justru malah Daendels sendiri terjerumus ke dalam korupsi. Kenapa? Lucunya kenapa? Soalnya kan dia tuh tiba-tiba dia suka korupsi. Habis itu tiba-tiba padahal di sisi lain iya, berarti nilai kehidupan apa yang kita temukan coba dari perilaku Daendels itu? korupsi, tidak jujuran, menyayangi istrinya, ketidakjujuran, terus apa lagi? Koruptor. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ditakdirkan menjadi pejabat, berarti hal apa sih yang sebetulnya jadi pijakan atau perilaku positif utama yang harus kalian miliki? jangan jadi pejabat. Jujur. Kalau nggak ada pejabat, kalau orang baik tidak mau jadi pejabat, terus pemerintahan nanti diisi oleh orang jahat. Iya, jujur betul ya. Al-Quran dan As-Sunnah Masya Allah. Ya, ternyata 4 perilaku Rasulullah itu harus menjadi pegangan kita ya. Sifat Rasulullah itu apa? Sidik, amanah, patona, tabligh. Bahkan sidik jadi nomor 1 karena ternyata kejujuran itu mahal. Iya. Terus kalau orang baik nggak mau jadi pejabat, karena memang apa? Karena takut jadi tidak baik. Bu, misalkan gini kan kata ibu nanti kalau misalnya nggak ada orang baik yang jadi pejabat, semua bakal jadi orang jahat semua. Kalau misalnya tiba-tiba kita tahu dia orang baik itu jadi pejabat gara-gara jadi pejabat dia jadi orang jahat gimana Bu? Itu kan pastinya yang karena kan kita nggak ada tahu setan kan itu pastinya orang jahat yang jadi pejabat juga dulunya baik Bu. Sekarang aja jadi pejabat jadi jahat. Gitu Bu. Anda juga pernah berpikir seperti itu Bu. Iya kan? Masya Allah. Ibu Ini juga. pemikiran yang kritis Bu. Kita menjabat sebagai pejabat negara. Baik, ya. Nah makanya yang paling utama itu akidah ya harus ditanamkan gitu. Karena kalau misalkan orang yang baik dalam kondisi buruk pun dia akan tetap baik. Ibu pernah dengar nih ceritanya Buya Hamka? Jadi kita itu akan selalu dipertemukan dengan niat kita, katanya gitu. Kayak misalkan nih, karena ada cerita orang liberal yang bilang ini ke Buya Hamka, apaan saya ke Arab di sana malah banyak, mohon maaf, perempuan panggilan gitu ya, pelacur gitu. Nah Buya Hamka menjawab seperti ini, kita akan selalu dipertemukan dengan niat kita. Kalau misalkan niat kita baik, dimanapun kita berada akan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Ketika saya datang ke Perancis, ke Inggris, justru saya malah bertemu dengan orang-orang baik dan tidak bertemu dengan wanita panggilan pelacur gitu. Nah itu kata Buya Hamka. Jadi semuanya berawal dari niat. Kalau niat kita baik, pasti akan selalu dimudahkan. Itu sih kata Buya Hamka ya, yang jadi pijakan ibu sampai saat ini. Dan itu yang ibu rasakan. Wah, iya kayak misalkan kuliah kan, ibu kuliah di Bandung yang katanya itu kotanya luar biasa, pergaulannya bebas ya. Tapi alhamdulillah ibu tidak pernah bertemu dengan teman yang mengajak kepada keburukan, tidak pernah mengenal klub-klub malam gitu kan. Nah karena memang niat kitanya baik, mencari ilmu, kemudian berbuat baik. Iya, pasti dilindungi sama Allah. Baterainya lemah.
Ibu, Ya, itu backgroundnya bisa diganti gak? bisa. Coba Bu, bisa. Bisa. Foto kita Semua. bisa yang imut Bu. Aduh, takut kena ini nanti. Enggak deh. Oke, kita lanjut ke materi. Tadi mulai dari kebijakan apa yang pertama? Infrastruktur, kelompok 3. Coba kelompok 3. Apa yang sudah dituliskan di sini? 4 Bu. Kelompok 4. Hujan. Fokus. Kelompok 4 apa yang sudah ditemukan? Itu. Coba kebaca. Baca. Boleh dibacakan? Membangun instalasi militer berupa pelabuhan militer di Surabaya. Terus? Kedua, membangun benteng di Dasar Cornelis di Jatinegara. Oke, yang ketiga? Ketiga, proyek terbesarnya itu membuat jalan raya sepanjang Anyer Tangerang. Oke, ini kebijakan Daendeles di Infrastruktur. terdengar suaranya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham? Benteng yang di Jatinegara masih ada. Sudah tidak ada. Iya. Jadi ini sudah tidak ada. Ini dulu dibangun oleh Daendeles. Ini tahun 1708 kalau nggak salah ya dibangun. Udah nggak ada. Oke, lanjut ke kebijakan mana tadi? Ekonomi. Oh, di like siap. Iya yang kebijakan ekonomi. Like Bu. Baik. Lucu. Oke, silakan kebijakan ekonomi. Ada Herman William. Iya, William. Ada William. Daendels sering melakukan korupsi dan hidup dengan gaya mewah, maka keuangan Belanda semakin buruk. Oke, terus Satu-satunya penghasilan yang diperoleh dari Daendels adalah dari pajak. Terus pajaknya itu ada pajak penjualan barang, membangun jalan, penyewaan tanah, judi dan rumah madat dan lain-lain lagi katanya. Terus itu Daendels harus mengeluarkan asigen. Pokoknya itu tuh mata uang kertas yang digunakan orang-orang Prancis itu sebagai pengganti mata uang tembaga dan bahannya yang harus diimpor dan bahannya harus impor. oke. Ini tentang kebijakan ekonomi. Yang pertama dampak berarti ya, korupsi. Hal negatif yang dilakukan yang pertama. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu rumah madat apa? Rumah madat. Ada yang tahu rumah madat? Rumah madat. Ibu juga belum nyari tahu ya rumah madat itu apa. Nanti kita cari tahu tentang rumah madat. Ada lagi yang lain? Ini PR buat Ibu minggu depan. Oke, pajak. Ada istilah tanam paksa ya. Sebetulnya di Daendeles ini tidak ada tanam paksa. Tanam paksa itu adanya pada masa Van den Bosch. Tapi tetap ada tanaman wajib. Tetap harus menyerahkan. Tetap harus menyerahkan hasil panen ya. Iya, tetap harus membayar pajak, harus menyerahkan hasil panennya kepada Belanda. Dan pajak-pajak dari judi, kemudian membangun jalan dan penyewaan tanah. Bahkan tanah-tanah kita itu dijual ke Cina. Jadi itu beberapa asal-muasal kenapa tanah kita sampai sekarang dikuasai oleh Cina dan Arab. Jadi dulu dijual oleh Daendeles. Sudah ngantuk ya. Iya, karena kan butuh uang. Jadinya tanah-tanahnya itu dijual ke pengusaha Cina. Oke, lanjut. Setelah itu ada kebijakan militer. Wow. Silakan kebijakan militer. Satu, pasukannya terdiri dari orang-orang Belanda dan pribumi. Kedua, menghentikan penggunaan orang-orang Jawa pada pasukan inti. Ketiga, mengganti pasukan inti dengan
dengan orang-orang Madura, Makassar, Bali, Ambon, dan lainnya. Yang keempat, sistem kepangkatan diterapkan juga pada pasukan pribumi. Yang kelima, Dendels membangun instalasi militer serta jalan utama dari Anyer hingga Panarukan. Yang keenam, dalam 2 tahun Dendels berhasil membentuk 20.000 orang pasukan yang terdiri dari 5 divisi. Oke, betul. Ini militernya ya. Tambahan, Dendels juga menyiapkan meriam di pesisir pantai, di mana kalau meriam itu ditembak itu bisa menghancurkan 10 kapal Inggris. Gitu, karena kan memang Dendels tugasnya kan menjaga kita dari Inggris ya. Jadi memang disiapkan juga nih meriam di pesisir pantai supaya bisa menghadang Inggris. Tuh. Selanjutnya ada dampak ya. Oke, silakan yang dampak. Mendapat kecaman dari rakyat. Terus mobilitas. Beberapa suku yang menjadi anggota pasukannya membela dan menolak perang di pihaknya. Dendels dibenci orang Belanda dan pribumi. Oke, bisa dipahami ini ya. Jadi ternyata Dendels itu kebijakannya tidak hanya tidak disukai oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh Belanda. Kenapa orang Belanda yang di Indonesia benci Dendels? Bukan. Karena tegas. Jadi siapa saja yang tidak mematuhi aturan itu sama Dendels langsung dihukum. Gitu. Jadi orang-orang Belanda yang tinggal di sini tuh merasa Dendels itu terlalu kejam gitu, terlalu tegas bahkan untuk orang Belanda sendiri. Jadi mereka tidak bisa korupsi seperti pada masa VOC. Oke, sudah selesai tentang kebijakan Dendels. Tadi PR-nya 1 ya, rumah Madat ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang nonton di TikTok katanya kalau misalkan kerja Rodi itu dibayar. Lagi rame nih. Oke, gimana tuh? Nggak tahu, tapi maksudnya Anda cuma pernah dengar katanya sebenarnya sejarah yang cuma dibohong-bohongin doang. Jadi katanya sebenarnya kita tuh dibayar cuma dikorupsi sama pemerintah Indonesia sendiri. Iya. Tapi pemerintah. Jadi katanya kalau misalnya si awak-awak yang bangun ini tuh si Belanda ini dan ini ngasih semua uangnya itu ke pemerintah. Terus pemerintah yang baru nyebarin. Tapi pemerintah malah ngambil uang itu. Jadi katanya pemerintah Indonesia korupsi. Ya katanya pemerintah korupsi. Itu ada pokoknya. Korupsi. Iya. Coba, yang di belakang ada yang nonton TikTok nggak? Pinggirnya Pidet siapa? Sebelah kanan. Cindy pernah nonton TikTok tentang itu nggak? Enggak, ya Allah, nggak pakai HP di rumah ya? Nggak pakai. Oh enggak, maksudnya kan mungkin karena nggak, kan biasa kalau kalian di rumah pasti buka TikTok. Soalnya kalau ini suka rame, Bu, bener nggak? Ini tanam paksa nggak? Kerja paksa dibayar gitu, langsung pada nanya. Kalau di pinggirnya Naura, siapa namanya? Zahra pernah nggak nonton berita itu? Enggak. Di belakang selain Naira sama Altova ada nggak yang dalam berita di TikTok? Nggak tahu. Ya, jadi di TikTok itu lagi rame katanya pembohongan sejarah, katanya gitu. Iya, gitu judulnya. Iya. Jadi katanya pekerja kita dulu itu dibayar, tapi dikorupsi oleh pejabat-pejabat Indonesia. Apakah itu betul? Tidak. Jadi itu langsung mengundang sejarawan UI ya. Ibu baca responnya. Jadi dulu itu memang betul Dendels itu ada bayaran untuk pekerja. Namun dikorupsi atau tidaknya oleh pejabat itu tidak ada bukti catatannya. Jadi apakah memang dikorupsi ataukah diserahkan tapi sedikit? Nah, sejarawan tidak mendapatkan bukti itu. Tapi kalau catatan Dendels membayar, iya ada. Nah, ada juga tanggapan lain. Jadi sejarawan siapa ya, Pak? Bu lupa lagi. Jadi katanya, jadi kan pembayaran jalan pos ini
itu hanya dibiayai 30.000 gold, bukan biaya pembangunannya cuma 30.000 ringgit. Tapi berarti dulu gede ya? Dulu besar. Tapi ternyata 30.000 ringgit ini hanya bisa digunakan pembangunan itu hanya sampai Bogor, Jakarta sampai Bogor. Otomatis kehabisan dana dong dari Bogor sampai ke Panarukan. Nah, untuk menutupi dana ini sempat meminjam juga, jadi melakukan pinjaman kredit Dendeles ini. Nah, tetapi ternyata masih tetap kurang hingga pada akhirnya Dendeles mengutus pejabat daerah untuk menangani pembangunan ini. Dan akhirnya solusinya, karena kan pejabat daerah juga pasti dalam tekanan ya, namanya waktu itu tegas sekali. Akhirnya mengutuslah meminta tahanan-tahanan yang membangun jalan. Tanpa memang tidak ada bayaran dan dalam keadaan dirantai tangan dan kakinya. Terus gimana jalan bawa? Ya makanya tetap kerja paksa tidak bisa dihilangkan, memang tetap ada gitu. Nah itu salah satu buktinya tahanan-tahanan itu yang dirantai sambil harus membangun jalan. Jadi tidak bisa menghilangkan catatan kekejamannya ya. Ini memang korbannya 10.000 jiwa lebih yang meninggal dalam pembangunan ini. Itu makanya disebut kerja paksa. Iya, Masya Allah. Oke, sampai di sini ada yang bisa memberikan nilai-nilai sosial yang bisa didapatkan pada masa penjajahan Dendeles. Boleh angkat tangan, dapat poin. Oke, Nay, boleh. Secara keseluruhannya atau poin-poinnya aja, Bu? Secara keseluruhan boleh, poin-poin boleh. Jadi setelah belajar, anak itu baru tahu kalau misalkan si Dendeles itu nggak seperti gubernur yang lainnya. Karena dulu tuh gubernur yang lainnya tuh nggak setegas Dendeles karena masih bisa korupsi. Terus juga ternyata Dendeles tuh pernah korupsi sendiri gara-gara buat kebahagiaan dirinya juga dan gaya hidup mewah-mewahan. Terus dia juga akhirnya gara-gara dia sering berkorupsi dan keuangan Belanda itu menurun, dia mendapat keuangan itu cuma dari pajak-pajak dari pembayaran barang, jalan, terus kayak hal-hal yang lainnya. Nah, habis itu karena dia tegas banget, jadinya banyak rekan dia tuh yang nggak suka. Jadi kayak cuma umat doang, tapi rekan-rekan dia yang kerja sama dia juga nggak suka. Gitu, Ibu. Oke, bagus. Kalau hikmah yang bisa didapatkan, oke, boleh Naura. Hikmah yang bisa didapatkan melihat Dendeles yang itu adalah kalau kerja harus jujur. Betul, kejujuran ya. Ada lagi? Cukup? Oke, yang lain. Ada lagi hikmah yang bisa didapatkan atau pelajaran yang bisa kalian ambil untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan kalian harus menjadi orang yang seperti ini gimana? Ada nggak? Namanya? Cindy ya? Siapa? Aisyah Naila. Apa? Meluruskan niat. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, namanya? Siapa? Zihan. Jangan mementingkan diri sendiri. Oke, betul. Jangan egois ya. Ada lagi? Banyak nggak sih nilai yang bisa kita terapkan hingga saat ini? Banyak ya. Nilai kejujuran, kemudian tadi apa? Niat, harus punya niat. Terus apa lagi tadi? Kemanusiaan. Ada lagi? Tidak ya? Oke. Kalau misalkan tidak ada, tadi kesimpulannya sudah dibaca oleh Naira ya. Berarti pesan dari Ibu, setelah kita belajar dari penjajahan Dendeles, berarti kita harus menjadi manusia yang baik, yang bernilai. Ya, yang baik, bernilai, yang memiliki sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti kita harus lemah ya. Kita harus tetap kuat sehingga tidak diremehkan oleh negara lain. Ibu ingat negara Cina? Bagaimana cara Cina menghancurkan Barat adalah dengan mempelajari ilmu Barat, kemudian
mengimitasi atau meniru produknya sehingga bisa mengalahkan ekonomi barat. Nah, itu cara kita untuk mengalahkan orang-orang barat bukan berarti dengan anti barat ya. Hal-hal yang positifnya kita pelajari, kita ambil, kita modifikasi. Hal-hal yang buruknya justru harus kita hilangkan. Jadi jangan terlalu anti. Nah, itu cara Cina dalam melawan barat. Oke, sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan. Wa jazakumullahu wa yuhibbukunna fillah. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.